Sutanto Supyadi, Rendra dan aku. Rendra dan aku. Sutanto Supyadi, Rendra dan aku. Tribute to W.S. Rendra. Inilah 4 puisi W.S. Rendra yang melegenda. Kangen, W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Mas Kumambang. Kabut fajar menyusup dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi, aku duduk di atas batu, melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan lagu Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan, karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu, dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan. Cita-cita kebajikan terhempas batu, lesu di pangku batu. Tetapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dan suara jiwa. Biarpun tercampak di selokan zaman, bangsa kita ini seperti dadu terperangkap di dalam kaleng hutang yang dikocok-kocek oleh bangsa adik kuasa tanpa kita bisa melawannya. Semuanya ini terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan, menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan. Yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Oh comberan peradaban, oh martabat bangsa yang kini compang-camping, negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan kekerasan merajalela, pasar dibakar, kampung dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar tanpa ada gantinya. Semua atas nama tahayul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar atas nama semangat agama yang berkobar. Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, peradaban yang dangkal. Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah kemerdekaan iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, dan daulat hukum akal sehat. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur telah melampaui pohon dinding. Udara yang ramah menyapa tubuhku, menyebarkan bau bawang yang digoreng di dapur, berdengung sepasang kumbang yang bersenggama di udara. Mas Willy, istriku datang menyapaku. Ia melihat pipiku basah oleh air mata. Aku bangkit hendak berkata. "Shh, diam," bisik istriku. "Jangan menangis, tulis saja, jangan bicara." Sebatang lisong, W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka.
Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Orang-orang miskin. W.S. Rendra. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan, yang diledek oleh impian, janganlah mereka ditinggalkan. Angin membawa bau baju mereka, rambut mereka melekat di bulan purnama. Wanita-wanita bunting berbaris di cakrawala, mengandung buah jalan raya. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kamu abaikan. Bila kamu remehkan mereka, di jalan kamu akan diburu bayangan. Tidurmu akan penuh igauan, dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka. Jangan kamu bilang negara ini kaya, karena orang-orang berkembang di kota dan di desa. Jangan kamu bilang dirimu kaya, bila tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Lambang negara ini mestinya terompah dan belacu, dan perlu diusulkan agar ketemu presiden tak perlu berdasi seperti Belanda. Dan tentara di jalan jangan bebas memukul mahasiswa. Orang-orang miskin di jalan masuk ke dalam tidur malammu. Perempuan-perempuan bunga raya menyuapi putra-putramu. Tangan-tangan kotor di jalan meraba-raba kaca jendelamu. Mereka tak bisa kamu biarkan. Jumlah mereka tak bisa kamu mistik menjadi 0. Mereka akan menjadi pertanyaan yang mencegat ideologimu. Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu. Kuman-kuman sipilis dan TBC dari gang-gang gelap akan hinggap di gordeng presidenan dan buku programa gedung kesenian. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenangkanlah, orang-orang miskin juga berasal dari kemah Ibrahim. Pengantar penulis, merindukan Rendra. Kita semua kangen, kita semua rindu, karena di balik kehebatannya, ia pribadi yang selalu tersenyum dan jenaka. Kita semua kehilangan, kita semua tergagap, kita semua sepertinya kehilangan panutan dalam proses pendewasaan kita berkebudayaan di negeri besar dan indah ini untuk rentang waktu ke depan. Kita semua tercekat, lantas baru menyadari betapa pentingnya sosok Rendra, atau yang akrab saya sapa Mas Willy, setelah kematiannya. Bagi usaha memajukan peradaban negeri yang masih belum berbudaya sempurna ini, negeri yang belum matang demokrasinya dan negeri yang dipenuhi banyak kegaduhan dan kekerasan, negeri yang belum selesai dengan dirinya, sehingga menjadi kewajiban kita bersama untuk sesegera mungkin merumuskan bagaimana wajah negeri tercinta ini ke depannya. Apakah negeri ini di tahun 2045 ketika 100 tahun usia kemerdekaannya menuju berkah atau menuju musibah? Wallahu alam. Tapi seperti kata Rendra, cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Kami adalah angkatan pongah, besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan, karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu, dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Bangsa kita ini seperti dadu terperangkap di dalam kaleng hutang yang dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa tanpa kita bisa melawannya.
Itulah beberapa keping kalimat yang saya kutip dari sajak Rendra yang sangat terkenal, Mas Kumambang. Tampak sekali di situ kekecewaan Rendra terhadap penguasa yang digambarkan sebagai angkatan pongah besar pasak dari tiang. Dan kenyataannya, bangsa kita kini seperti dadu, terperangkap di dalam kaleng hutang yang dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa tanpa kita bisa melawannya. Saya menduga kalau tidak ada pembenahan dari pemerintah dan tidak ada perubahan, maka di tahun 2045 itu negara kita akan menuju musibah. Prediksi Rendra seperti dalam sajaknya itu sesungguhnya lahir dari pengamatan yang tajam dan olah batinnya yang tinggi. Sebagai budayawan mumpuni yang telah melewati 3 zaman, kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi, selayaknya memperoleh perhatian pemerintah secara serius, bahwa apa yang disampaikan lewat sajak Mas Kumambang juga sajak-sajaknya yang lain yang penuh kritik tajam seperti Sebatang Lisong, Orang-orang Miskin, Orang Kepanasan, dan Pamflet Cinta adalah untuk kebaikan negeri ini. Dalam salah satu sajaknya, Rendra berkata, apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Disinilah kehebatan Rendra, yang mungkin tidak dimiliki seniman-seniman seangkatannya. Pertanyaannya, apa yang membuat Rendra sedemikian hebatnya? Sehingga sebagai bangsa kita merasa sangat kehilangan dengan kematiannya. Seberapa penting posisi mendiang Rendra dalam khasanah seni dan kebudayaan Indonesia modern? Dan banyak lagi pertanyaan dan kesaksian lainnya yang bisa kita tampilkan di sini. Yang pasti, semua itu adalah karena kebesaran dan kelapangan hatinya lah, yang diyakini membuat Rendra memiliki ketajaman berbeda dalam membaca kehidupan, juga membaca Indonesia secara bernas ketimbang seniman lainnya. Sekarang ini terbaca jelas adanya ancaman nyata terhadap kehidupan rakyat kita yang bukan lagi jaring laba-laba yang menghalangi kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi sebuah sistem ekonomi yang melegitimasi dominasi asing. Sebuah kediktatoran baru hendak ditegakkan, yakni kekuasaan segelintir pemodal atas nasib mayoritas manusia. Rendra sadar betul bahwa penguasa baru yang neoliberal tidak kalah jahat dibanding kekuasaan Orde Baru sebelumnya. Untuk itu, dia kembali bergerak mengobarkan nasionalisme dan kemandirian ekonomi sebagai jalan mengakhiri penindasan neoliberal. Sekali lagi, disinilah kehebatan Rendra yang mungkin tidak dimiliki seniman-seniman seangkatannya, para seniman salon yang memuja-muja kebebasan berekspresi yang semu. Sejak awal ia menyadari bahwa karyanya tidak bisa terlepas dari politik, dan tentu saja sebuah keberpihakan yang butuh keberanian. Dan ia sempat mengatakan, hanya orang pemberani yang bernasib baik. Rendra sangat piawai mengenali keadaan negerinya, mampu membaca Indonesia dengan pas. Mungkin dia adalah satu-satunya seniman yang bisa mempergunakan kepiawaiannya ini dengan sangat baik. Karena ini pula, dia tidak pernah berhenti untuk berjuang terhadap kungkungan keadaan. Tidak heran kalau Atiu dalam kata pengantar buku Potret Pembangunan sampai menyebut Rendra sebagai pemberontak. Seseorang yang selalu sibuk melonggarkan kungkungan dan keadaan. Kita merindukan sosok Rendra karena ia memiliki kelebihan sebagai sosok yang unik, khas, total, otentik, dan yang pasti tidak akan pernah tergantikan. Karya dan jasanya adalah monumen yang tak hanya dihormati di dalam tapi juga di luar negeri. Buku ini, Rendra dan Aku, sebuah justifikasi sengaja saya hadirkan untuk menyambut hari kelahiran Mas Willy pada 7 November.
Ia lahir pada 1935 dan meninggal pada 2009 dalam usia 74 tahun. Pastinya sudah lama ada sebuah kebanggaan di hati saya paling dalam, yaitu sebuah kesaksian, sebuah justifikasi bahwa Rendra orang hebat. Dan sepantasnya lah bagi kita para sahabatnya, dia layak kita angkat menjadi pahlawan nasional. Tak ada urusan dengan pemerintah, mau ikut mengakui atau tidak, no reckon. Surabaya, 7 November 2016. Sutanto Supyadi. Pengantar, Ken Zuraida Rendra, Jawara itu. Suatu pagi, paruh tahun kedua pada 1998, Mas Willy kembali dari perjalanannya ke Surabaya. Ia memanggil dan mengajakku bicara. Wajahnya serius, pandangan matanya tajam. "Ma, selama ini saya salah, keliru." Suasana jadi tegang dan saya bertanya, "Kenapa?" Saya bahkan menduga ada masalah antara saya dengannya. Saya itu ketemu seorang jawara hukum ketatanegaraan di Surabaya. Ia mengingatkanku akan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kode hidup bermasyarakat dan bernegara. Itu sudah betul. Ternyata, wah, malu saya. Tiwas kemarin bicara bersemangat. Tiba-tiba Rendra menjadi berhati-hati menyusun kalimat. Terasa bahwa ia mengharapkan saya menangkap seluruh isi percakapan kami ketika itu. Ia meminta saya menyiapkan program rutin kami, diskusi kolom, dipercepat jadwalnya, dan juga meminta agar semua murid bisa hadir untuk bertemu dan mendengar keterangan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 langsung dari sang jawara yang ternyata bernama Sutanto Supyadi itu. Maka sejak diskusi kolong waktu itu, robekan kertas, catatan harian, percakapan spontan Rendra selalu terselip kata lex, lege, living law, dan beberapa idiom yang baru kami dengar dari Mas Tanto. Begitu panggilan kami untuk Sutanto Supyadi sang jawara itu. Jika Mas Tanto datang, ia akan berada di ruang kerja Rendra. Sering pula rebah dan bermalam di sana. Seringkali saya bergabung ikut berdiskusi bertiga. Percakapan mengenai hukum bisa juga menyerempet ke hal-hal sehari-hari, seperti perempuan cantik, keluarga, peradaban berpikir anak muda Indonesia, herbal, musik, hingga ke seni rupa. Sampai sekarang, pertemuan-pertemuan dengan Mas Tanto masih berlangsung rutin dan kualitasnya terjaga. Tetapi keunikan duet dan dialog pikiran yang berkelindan dengan keras tapi mesra itu hanya tersimpan kuat pada kenangan saya. Derai tawa prihatin keduanya selalu memenuhi ruang kerja Rendra selamanya. Surabaya, 7 November 2016. Daftar isi. Tribute to W.S. Rendra. Pengantar penulis, Merindukan Rendra. Pengantar Ken Zuraida, Jawara itu. Daftar isi. Bab 1, Rendra dan aku, sebuah justifikasi. Aku dan Mas Willy, sebuah pergulatan refleksi. Hebatnya Rendra, membaca Indonesia. Rendra dan problem Indonesia. Kita seperti dadu terperangkap di dalam kaleng hutang. Rendra dan Tuhannya. Tuhan, aku cinta padamu. Bab 2, Rendra dan aku, sebuah pergumulan. Mas Willy dan aku, yoga bahasa jadi ruang ibadah. Telah terbang si burung merak, sang pemberontak. Seteguk air dari Mbah Surip, pemikiran Rendra dalam perspektif hukum. Tuntunan tentang pemakzulan presiden. Bab 3, opiniku untuk Rendra, omong kosong reformasi konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sementara. Perubahan Undang-Undang 1945 tidak demokratis. Meredesain konstitusi, conditio sine qua non. Gerakan Indonesia Patut, menjual pulau, menjual Indonesia.
Dalam perundang-undangan nasional, norma moral, adat, dan agama tak bisa dijadikan hukum tertulis. Korban lumpur panas Lapindo, jihad melawan korupsi. Bab 4, lampiran. Lampiran 1, pidato penerimaan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang kebudayaan kepada W.S. Rendra dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 4 Maret 2008. Lampiran 2, foto-foto, sumber tulisan tentang penulis. Bab 1, Rendra dan Aku, sebuah justifikasi. Aku dan Mas Willy, sebuah pergulatan refleksi. Sebagai pengagum dan sahabatnya, tentu saja aku amat sangat kehilangan dia. Bukan saja karena secara ragawi tak akan bisa lagi menjumpai sang pemilik wajah yang teduh selalu tersenyum itu, tetapi lebih karena kehilangan yang menggetarkan sesosok makhluk penuh daya hidup dan begitu kaya dengan pemikiran perspektifnya yang sangat menginspirasi. Tak akan pernah lagi bisa kutemui dan kujabat tangannya dengan hangat. 7 tahun sepeninggal Mas Willy, sapaanku kepada W.S. Rendra, di tahun 2009, aku ibarat anak ayam tanpa induknya, seperti kehilangan perspektif dalam setiap melangkah meraih kematangan hidup. Sebuah pencapaian yang tak akan pernah bisa selesai, bahkan tak boleh berhenti. Seperti kata Mas Willy, daya hidup harus terus dijaga. Dalam proses diri mematangkan hidup dan kehidupan ini, yang harus terus berjalan menyadarkan diriku betapa pentingnya Mas Willy. Justru setelah kepergiannya, betapa sangat berharganya Mas Willy setelah ia tak ada di sekitar kita. Betapa aku telah dibentuk menjadi orang berbudaya dalam persahabatan selama ini yang dipenuhi pergumulan dan pergulatan pemikiran yang begitu inspiratif. Dan aku bisa menjustifikasinya, persahabatan dengan Mas Willy itu sebagai pergulatan refleksi. Perjumpaan awal aku dengan Mas Willy terjadi di tahun 1998 dengan bergemuruhnya gerakan reformasi yang begitu membahana dan membakar semangat untuk melepaskan diri dari kungkungan represif Soeharto, lepas dari ancaman jaring laba-laba. Itulah perjumpaan paling dahsyat yang pernah aku alami. Semoga aku tak terlalu berlebihan untuk mengekspresikan perjumpaan itu. Dan Hotel Ina Simpang di Jalan Pemuda, Surabaya malam itu menjadi saksi bisunya. Kala itu sebuah seminar hukum dihelat sebuah lembaga dan Mas Willy bersama rombongan besarnya dari Jakarta hadir sebagai narasumber utama. Aku pun hadir di situ karena kuanggap penting, sebab bertema hukum sesuai dengan disiplin ilmuku. Terlebih dari itu, Mas Willy, tokoh yang nyaris amat kuidolakan, meski aku belum kenal benar, hadir sebagai pemakalah dan narasumbernya. Aku duduk di kursi paling belakang. Ketika seorang pemakalah dari kelompok Mas Willy mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia sebaiknya mengambil dari sistem hukum di Jerman, maka saat itulah aku bangkit menginterupsi, menyatakan ketidaksetujuan. Kalau sistem hukum kita harus mengambil sistem hukumnya Jerman dengan berbagai alasannya, bagiku sistem hukum Indonesia harus diambil dari sistem hukum kita sendiri. Sebab kita dengan Jerman amat berbeda. Begitu aku duduk kembali selesai interupsi, Rendra dengan langkah mantap dan tubuhnya yang besar mendatangiku. Tentu saja, aku yang masih urakan dan liar, agak tergagap-gagap didatangi Mas Willy. Lalu apa yang terjadi? Berlangsunglah sebuah perkenalan yang dahsyat, setidaknya menurutku. Mas Willy menepuk-nepuk lembut bahuku. Setelah aku berdiri, Mas Willy menjabat tanganku erat dan tidak berhenti di situ. Mas Willy lalu memeluk erat tubuhku. Sebuah klimaks yang tak pernah kuduga. Bagaimana bisa tokoh yang aku idolakan memelukku di tengah banyak orang? Selanjutnya terjadilah dialog intens dan akrab di situ. Rupanya
Mas Willy tertarik dengan isi interupsiku tadi. Lalu aku pun diundang ke Jakarta, ke bengkel teaternya di Depok. Tentu saja undangan itu tak kusia-siakan. Esoknya langsung aku berangkat ke Jakarta dengan membawa beberapa buku karyaku, di antaranya meredesain konstitusi. Mas Willy begitu gembira dan buku meredesain konstitusi itu. Dari buku itulah kemudian aku diajak roadshow berkeliling Indonesia untuk memberi ceramah tentang penegakan hukum dan konstitusi kepada masyarakat. Rupanya, buku meredesain konstitusi itu menjadi salah satu bahan tulisan pidato Mas Willy ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada tahun 2008. Sejak itulah, persahabatan berlanjut yang kemudian otakku dipenuhi pemikiran-pemikiran perspektifnya Mas Willy, juga daya hidupnya. Dan aku sangat tersanjung bisa begitu dekat dengan sang idola. Aku pun lalu menjadi orang muda yang lebih berbudaya dan tidak lagi urakan dan liar. Setidaknya cara bertutur, cara bersikap, dan cara berpikir saya mencoba mencontoh dia, Rendra yang santun dan menyejukkan, yang selalu berperan menjadi problem solver. Seiring waktu, kemudian keakrabanku tidak terbatas hanya dengan Mas Willy, namun juga meluas ke seluruh anggota keluarga Mas Willy. Mbak Ida, sapaanku kepada Kenzuraida, istri tercinta Rendra, semua anak-anak Mas Willy, dan seluruh anggota bengkel teater Rendra sangat akrab. Dan aku lalu merasa memperoleh rumah kedua di bengkel teater itu. Sampai-sampai setiap sudut tempat tinggal Mas Willy dengan keluarga besarnya, aku bisa tahu dan juga hafal. Terutama bagaimana kebiasaan-kebiasaannya untuk mengasah kedalaman ilmunya. Tentang kedalaman ilmu yang dimiliki Mas Willy, ternyata itu tidak lepas dari kebiasaannya membaca buku, baik di rumah maupun di luar rumah. Menurut Iwan Burnani, adik ipar Rendra, sebenarnya dalam darah seninya beliau mempelajari seluruh disiplin ilmu. Beliau seorang pemikir, cendekiawan. Beliau seorang kutu buku. Lebih lanjut, Burnani menjelaskan bahwa kegemaran Mas Willy membaca buku itu melulu tentang sastra, tidak melulu tentang sastra dan bahasa. Apapun buku itu akan Rendra baca dan pahami isinya, termasuk buku tentang ilmu kedokteran, sosiologi, politik, dan sebagainya. Karena itu, tambah Iwan, di bengkel teater Rendra ada sebuah perpustakaan dengan jumlah buku ribuan yang sudah beliau baca semua tanpa tersisa. Dan almarhum Mas Willy, seperti yang dikatakannya, telah mengumpulkan buku dari tahun 1950-an. Tentunya banyak sahabat dan teman Mas Willy, juga rekan-rekanku sendiri, yang mempunyai cerita-cerita menarik selama persinggungannya dengan Mas Willy. Begitu juga yang terjadi denganku. Cukup banyak yang tersimpan di benak ini, berbagai peristiwa yang berhubungan dengan proses pemikiran Mas Willy, bergulatan refleksiku dengan Mas Willy, dan itu menjadi sebuah prasasti dalam proses kehidupanku yang amat berharga. Seringkali aku dipanggil ke bengkel teater di waktu malam hari. Aku diminta untuk mau mendengarkan ia melantunkan syair-syairnya. Bagusnya, setiap kali permintaan itu, aku diminta tidur terlebih dahulu, dan dia minta izin kalau aku akan dibangunkan sekitar jam 1 malam. Tentu saja, itu sebuah kehormatan buatku. Dengan penuh takzim, aku mengiyakan. Malam-malam itu, aku pun menjadi pendengar istimewa pembacaan sajak itu. Dan yang ku tahu, Mas Willy memang melakukan pembacaan sajak-sajak itu setiap malam. Seselesai pembacaan itu, saya biasanya diminta komentarnya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan obrolan menyangkut berbagai permasalahan sampai pagi menjelang subuh. Dari sinilah aku merasakan memperoleh pencerahan yang pastinya membuatku menjadi manusia yang bertambah ilmunya setiap hari. Itulah agaknya peran yang diambil Mas Willy untuk selalu bisa memberikan ilmunya kepada semua orang
terutama kepada sahabat-sahabatnya dengan sangat ikhlas. Dengan laku seperti itu, aku lantas bisa memahami karya-karya Mas Willy, selalu menarik. Dalam setiap karya-karyanya, kita bisa melihat kemurnian yang terpancar sebagai hasil dari olah kesadaran batin dan pikirannya. Tema yang menjadi objek olah kesadaran batin dan pikirannya yang ia sukai kebanyakan adalah masalah-masalah sosial, masalah-masalah mereka yang tertindas, khususnya masalah kemanusiaan. Itu bisa kita lihat dalam salah satu sajak ciptaannya yang berjudul Nyanyian Angsa. Sebuah sajak yang bercerita mengenai perjalanan seorang pelacur yang terbuang. Mas Willy menggambarkan betapa mengenaskan dan memprihatinkan nasib seorang pelacur. Ketika ia terdesak masalah kemiskinan dan memutuskan untuk menjadi seorang pelacur karena sudah susah mencari pekerjaan, ia harus terusir dari kelompok masyarakatnya. Dan setelah ia menginjak usia lanjut, mulai kehilangan daya tariknya dan penyakit-penyakit mulai menghinggapi tubuhnya. Sekali lagi, ia harus terusir dari kelompoknya, lingkungan prostitusi. Ia menjadi manusia tertolak dimanapun ia berada. Bahkan ketika ia ingin mengakui segala dosa-dosanya, ia pun harus tertolak di rumah Tuhan.